Alhamdulillah sehat semuanya kan? Iya. Sekarang Ibu minta kalian untuk menengok kiri kanan kalian. Apakah ada teman kalian yang hari ini tidak masuk? Jadi sebelum kita memulai pada materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo Deliva. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Gimana anak? Sudah semangat belajar hari ini? Belum. Ya udah sekarang kalian berdiri semuanya. Ibu ada ice breaking buat kalian. Iya Bu. Berdiri semuanya. Ayo. Ayo. Kamu kayak taruh di. Yuk, bisa. Nah, bareng berdiri yuk. Ayo bareng-bareng yuk. Dan. Yuk. Tepuk siku, tepuk pundak ya. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan, siku, pundak. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Yeay. Jadi anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut kalian apakah bunyi bisa didengarkan? Bisa. Sekarang Ibu contohkan ya. Kalian dengarkan ya. Kalian bisa dengar? Bisa. Jadi anak-anak, bunyi bisa kita dengar karena ada suatu benda yang bergetar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bunyi bisa kita dengar sampai ke telinga. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah gelombang bunyi. Apa anak-anak? Gelombang bunyi. Nah, jadi harapan Bu Guru dengan kalian bisa belajar, dengan kalian belajar gelombang bunyi pada hari ini, kalian bisa paham dan mengerti bagaimana sih bunyi bisa terdengar sampai ke telinga kita, begitu. Paham anak-anak? Paham. Duduk yang rapi. Siap. Nah, jadi nanti materinya didengarkan ya, jangan rame sendiri ya. Iya. Oke anak-anak, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang gelombang bunyi oleh Bu Dinda. Nah, kali ini kita akan mengetahui apa itu gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi adalah getaran yang dihasilkan oleh suatu benda dan dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi terjadi karena adanya benda yang bergetar, kemudian getaran tersebut merambat melalui zat perantara seperti udara, air, atau benda padat hingga sampai ke telinga kita. Lalu kita akan belajar tentang sumber-sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu contohnya ada suara manusia saat berbicara seperti Bapak ini berbicara kepada kalian. Kedua ada suara gitar yang dipetik. Nah, dan yang ketiga ada bel sekolah yang berbunyi kring. Nah, dan yang keempat ada klakson kendaraan. Dan yang terakhir ada suara petir yang menggigil. Nah, lalu ada perambatan bunyi. Ada yang tahu nggak perambatan bunyi itu dari mana aja? Siapa yang tahu angkat tangan? Saya. Silakan Mbak Menda. Apa? Dari udara Pak. Oke, lalu ada yang lain? Dari air. Betul Mbak Santi. Lalu? Daripada. Betul. Ya. Nah, itu tadi contoh-contoh perambatan bunyi. Nah, lalu kita akan beralih ke sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki beberapa sifat, yaitu dapat terdengar ke segala arah, lalu bunyi dapat memantul, dan bunyi dapat dikurangi atau diredam. Halo anak-anak. Halo. Masih semangat? Masih. Biar makin semangat, kita tetap semangat dulu ya. Iya. Yuk, tepuk semangat.
buat namanya itu adalah telepon gelas. Ya, jadi ini bisa buat ngobrol, misalnya contoh nih Kak Lina kamu sama ibu guru ya. Nah, nanti coba ibu guru nanti mau tanya kepada kalian dengar apa enggak gitu ya. Coba Kak Lina. Kalian dengar nggak? Tidak. Nah, saya dengar juga. Oh ya. Itu ya. Nah, dan penggunaan dari botol itu tidak boleh apa namanya? Kendor. Iya, tidak boleh kendor. Jadi harus lurus dan seperti ini. Oke? Oke. Ada yang mau coba? Ya. Oke. Oke, ini Mbak Syarifah sama Mbak Liva. Ayo coba. Yang ngomong Mbak Liva aja. Nah. Kok kecil Bu? Dengar nggak? Dengar. Jadi ini namanya bunyinya itu merambat melalui apa anak-anak? Benda pada ya. Bisa ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk Mbak Liva sama Mbak Syarifah sudah mau mempraktekkan. Oke, tadi kan sudah dijelaskan materinya sama Bapak Lintang ya. Kalian sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu Guru mau membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Nanti kan sudah dijelaskan materinya, sekarang kalian mengerjakan soal yang diberikan. Nah, ini satu kelas ada berapa anak ya? 20. Oh ya, 20. Dari 20 dibagi 4 kelompok yang anak-anak. Jadi ada 5, satu kelompok ada 5 anak. Oke, ini Ibu Guru bagikan. Dikerjakan, didiskusikan dengan temannya satu kelompok. Coba diperhatikan soal-soalnya. Mungkin ada yang masih bingung sama pertanyaannya, boleh ditanyakan ya. Gimana, adakah yang masih bingung atau kesusahan? Ini gimana tuh? Ya, ini dibaca dulu soalnya. Gelombang bunyi pada gelas telepon. Nah, apa yang terjadi pada tali dan gelas saat temanmu berbicara di telepon tadi? Tadi kan sudah dipraktekkan kan? Nah, ini mengerjakan pertanyaan dari apa yang dipraktekkan tadi. Tadi kan kalau misalkan talinya itu kendor, apa yang terjadi gitu? Coba jawab ya. Coba yang lain masih ada kesulitan? Aman ya? Aman dulu. Oke. Nanti setelah kalian mengerjakan, Ibu Guru mau meminta satu kelompok aja untuk maju ke depan menjelaskan atau memaparkan jawaban yang telah didiskusikan bersama. Oke, siapa anak-anak? Siap, Bu. Kok maksa toh, Bu? Loh. Oke, anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Oke, sesuai dengan perintah Ibu Guru tadi, satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan. Oke, maju Mbak Inesa. Beri tepuk tangan untuk kelompok Mbak Inesa. Ya, sudah berani maju. Oke, dibacakan Mbak Inesa. Nomor 1, apa soalnya? Nomor 1, gelombang bunyi pada gelas telepon. Pertanyaan, apa yang terjadi pada tali dan gelas saat temanmu berbicara di gelas telepon? Teman lainnya bisa mendengar dari teman yang berbicara. Betul, jadi bisa menghasilkan bunyi ya anak-anak. Iya. Jawabannya sama semua? Sama. Sama seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nomor 2, identifikasi sumber bunyi pada percobaan gelas telepon. Apakah gelas atau tali yang menghasilkan bunyi? Jelaskan. Sumber bunyi pada percobaan gelas telepon adalah suara orang yang berbicara. Gelas dan tali hanya berfungsi sebagai penghantar getaran bunyi. Oke, terima kasih ya Mbak Inesa. Tepuk tangan buat Mbak Inesa. Baik, Bu Guru mengucapkan terima kasih ya anak-anak kepada kalian, terutama kepada kelompok yang berani maju ke depan. Masih semangat kan? Masih.
menerima informasi. Karena itu kita harus menjaga kesehatan dan menggunakan bunyi dengan baik. Nah, dapat kita simpulkan bersama dari materi yang sudah dijelaskan tadi bahwa bunyi itu berasal dari benda yang Bergetar. dan bunyi dapat terdengar karena merambat melalui udara, air, atau benda padat hingga sampai ke telinga. Bunyi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu manusia berkomunikasi, mendengarkan informasi, dan melakukan berbagai aktivitas. Nah, sebelum kita tutup materi hari ini, Bu Guru akan memberikan tugas yang akan dikerjakan di rumah ya. Tugasnya nanti anak-anak silahkan mencari 5 contoh peristiwa gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan berikan penjelasannya ya. Dan ditulis di buku tulis yang digunakan pada pertemuan berikutnya. Udah paham semua? Baik, selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Sekian materi kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.